Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jumat 22 September 2023. Bahan bacaan Bilangan pasal 11 ayat yang pertama sampai 9. Tema bersungut-sungut. Dalam bahasa Toraja, manuku-nuku. Perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pastilah sangat melelahkan. Dengan demikian, pasti mempengaruhi mental mereka. Emosi kadang tidak terkontrol walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus. Sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa, apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Manna dari Tuhan sudah dianggap membosankan, lalu dibanding-bandingkan dengan makanan budak di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan manna untuk dimakan, mereka semua senang. Tuhan sangat memperhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktunya. Namun, setelah berlangsung beberapa lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan, sang pemberi manna itu. Akibat dari bersungut-sungut itu, Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkan nyala api yang merajalela di tempat perkemahan mereka. Lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang, karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, keluhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu, mari menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup dalam pengharapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya pasal 40 ayat 29. Amin. Mari kembali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam saat teduh, merenungkan setiap firman yang telah kita baca dan kita renungkan bersama. Kiranya firman ini tidak hanya lalu dalam kehidupan kita, namun dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, sehingga firman ini dapat menuntun kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari bersaat teduh. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.